Assalamualaikum tuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Selamat fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rizkinya kepada kita, yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga mengabulkan doa-doa kita, memberikan pertolongan kepada kita, memudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar tentang tugas tema, kemudian akidah akhlak dan PLBJ. Ya, tugas tema akidah akhlak PLBJ. PLBJ itu yang mana Pak? PLBJ itu pendidikan, lingkungan dan budaya Jakarta. Ya, jadi kalian akan belajar tentang keadaan di Jakarta, mulai dari lingkungannya, mulai dari lagu-lagunya, mulai dari budayanya, mulai dari tari-tariannya, mulai dari adatnya, makanannya gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, untuk pertama Bapak akan jelaskan tentang tugasnya. Kemarin sudah Bapak jelaskan tentang satuan ya. Nah, cara membaca satuan dalam tabel ya, kemarin Bapak sudah kasih contoh ya, yang tabel kemarin tentang telur ya. Kalau sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penjualan HP ya. Nah, ini sudah ada tabel, di sini sudah ada nama tokonya, ada Happy Galaxy, ada Asian Galaxy, ada Samsung, ada Super HP gitu ya, ada Notepad gitu. Nah, kemudian di sini sudah ada jumlah HP yang terjual ya di bulan itu ya gitu ya. Nah, silahkan kalian baca ini berapa, cara bacanya gitu ya. Nah, setelah itu silakan kalian jawab 3 pertanyaan ini. Nah, pertanyaan pertama, perusahaan apa yang menjual HP paling banyak gitu ya. Jadi kalian harus cari di sini ya. Nah, yang paling banyak itu apa? Nah, kalian baca sendiri dulu gimana cara bacanya gitu ya. Kemudian perusahaan apa yang menjual HP paling sedikit ya? Perusahaan apa yang menjual yang HP-nya terjual paling sedikit. Nah, yang ketiga, apakah toko ASEAN HP lebih banyak menjual HP daripada super HP gitu ya. Nah, ini mungkin membingungkan karena banyak kata-kata HP ya. ASEAN HP itu kan memang tokonya ya. Kemudian Super HP itu nama tokonya. Apakah toko ASEAN HP lebih banyak menjual HP daripada Super HP? Jawabannya iya atau tidak, atau gimana, terserah kalian ya. Deskripsinya nomor 3 ini. Nomor 3 ini kan tidak usah dijawab nama tokonya atau jumlahnya. Jawabannya di deskripsi. Menurut kalian gimana? Jualannya sama atau enggak gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang PLBJ. Di PLBJ ini kita akan belajar tentang kicir-kicir ya, lagu kicir-kicir dari Jakarta. Bapak akan berikan contohnya. Kita nyanyi bareng ya. Di sini sudah tersedia di YouTube ya, sudah Bapak siapkan ya, kita nyanyi bareng. Silakan kalian nanti sambil lalu nyanyi ya, ataupun nggak apa-apa, gak usah ditulis, yang penting kalian nanti hafalkan ya. Suatu saat nanti entah minggu depan atau minggu depannya lagi Bapak tugasnya buat nyanyi saja gitu ya. Nah, kalian ditulis pun nggak apa-apa, nggak ditulis pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, untuk yang tadi catatan ya kalau MTK-nya ya. Nah, sekarang marilah kita nyanyi bareng-bareng kicir-kicir ya. Kicir-kicir, ini lagunya.
ya Tuhan, tiada biarlah kita ya Tuhan suka menyanyi dengan sehat ya. Kicir-kicir lagunya dari dulu ya Nona sampai sekarang. Saya menyanyi ya Nona memang sengaja untuk menghibur seorang kicir. Ini lagunya, laguan dari Jakarta. Ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Burung dara, burung merpati tepat ya Tuhan tiada tara. Semua kita ya Tuhan suka menyanyi ya Tuhan. Kicir-kicir enak lagunya yang sekarang. Saya menyanyi ya Nona memang sengaja untuk semua orang. Nah, itu lagunya kicir ya. Lagu yang berasal dari ibu kota kita DKI Jakarta. Oke, silakan kalian simak lagu tadi ya. Nanti kalian entah minggu depan ataupun minggu depannya lagi kalian Bapak suruh untuk apakah minggu depan Bapak suruh nulis atau gimana, lihat minggu depan saja ya. Yang penting kalian tahu ya lagunya ya. Nah, sekarang kita lanjut di akidah dan akhlak. Di akidah dan akhlak kalian belum memegang buku agamanya, jadi Bapak akan kasih rangkuman, silahkan kalian simak. Kalau sudah paham silahkan kalian tulis ya. Oke, perhatikan di kalimat thayyibah ini yang pertama itu kita akan di kalimat thayyibah ini kita akan belajar dua kalimat. Yang pertama itu kalimat Masya Allah, yang kedua itu Subhanallah. Kita mulai dari kalimat Masya Allah dulu ya. Masya Allah itu atas kehendak Allah ya. Nah, kapan kita mengucapkan kalimat Masya Allah ya? Kalimat Masya Allah itu kapan ya? Masya Allah itu artinya Allah telah berkehendak akan segala hal itu atau segala sesuatu. Artinya Allah itu menghendaki untuk menghendaki sesuatu itu memang terjadi ya. Allah itu berkehendak bahwa itu akan terjadi. Contohnya kemarin gempa bumi gitu ya. Gempa bumi, kemudian ada longsor, itu memang kehendak Allah gitu. Nah, kapan kita mengucapkannya? Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia, sehingga manusia tidak berburuk sangka dan tidak menyalahkan takdir Allah. Contohnya kita melihat longsor. Nah, itu kan kejadiannya itu di luar kehendak manusia. Manusia itu tidak menginginkan terjadinya longsor. Jadi kalau kita longsor, kita ucapkan Masya Allah. Kita melihat berita yang buruk, kita ucapkan Masya Allah. Ketika kita melihat banjir di TV ataupun di berita ataupun nyata gitu ya, kita melihat sendiri, kita ucapkan Masya Allah. Nah, setelah itu selain melihat hal yang mengherankan ya, Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan dan melihat hal-hal yang tidak baik seperti melihat perang. Nah, seumpama ada peperangan, pertengkaran, perkelahian gitu ya, kita ucapkan Masya Allah. Seumpama itu merasa takut, jadi ucapkanlah Masya Allah ya.
karena kejadian baik dan buruk semuanya Allah yang menentukan ya. Kita kembalikan saja semuanya kepada Allah dengan cara kita mengucapkan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu, Pak? Kalimat thayyibah itu adalah pujian yang baik bagi Allah gitu ya. Ketika kita melihat teman kita yang badung seumpama sering bertengkar, sering menangis, kita ucapkan Masya Allah, mudah-mudahan cepat menyembuhkan mereka gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak dari musibah, kemudian kita itu tetap menjadi orang yang orang-orang lain itu tidak mengucapkan Masya Allah kepada keburukan kita gitu ya, sehingga orang lain itu bisa mengucapkan subhanallah. Nah, kata subhanallah ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Silahkan kalian catat saja dan pahami ya. Kalau tidak paham silahkan nanya japri ke Bapak. Jangan lupa tugas yang ini kalian kerjakan ya. Silahkan dikumpulkan ke Bapak. Jadi yang dikumpulkan itu tadi itu banyak yang ngirim video ya. Tadi itu banyak yang ngirim video baca. Nah, Bapak itu sebenarnya tidak memaksa kalian buat bikin video baca. Sebenarnya kan itu memang kewajiban kita membaca, apalagi kalian masih belajar. Nah, kenapa Bapak agak nyuruh kalian untuk bikin video baca? Takutnya yang pertama khawatir kuota ataupun tidak kuat buat ngirim ke Bapak. Jadi itu terserah mau kalian bikin video kayak atau enggak kayak. Toh nanti yang didapat itu kita sendiri. Kalau kita memang belajar pasti kita dapat gitu ya. Kalian tidak usah bikin video pun tidak apa-apa gitu ya Bapak sudah percaya ya kalian itu belajar di rumah ya. Dengan kalian mengirim tugas catatan ke Bapak itu berarti Bapak sudah tahu, oh anak ini belajar, oh si A ini belajar ternyata gitu. Oh si A ini rajin ngumpulin tugasnya. Oh si B ini suka telat gitu ya. Oh si A ini telat tapi ngasih tahu ke saya ketelatannya. Oh si B ini telat tapi gak ngasih tahu gitu ya. Nah, masing-masing orang itu berbeda karakter, berbeda keinginan, berbeda kedisiplinan gitu ya. Itu karena perbedaan karakter gitu. Jadi intinya seperti yang tadi ada yang nanya juga, Pak bikin video enggak? Terserah gitu ya. Terserah kalian mau bikin video, terserah nggak bikin pun terserah. Nggak bikin video nggak akan berkurang karena catatan kalian lengkap gitu ya, tugas-tugas kalian lengkap. Nah itu saja untuk cakap-cakap Bapak untuk hari ini. Terima kasih, semoga kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.